Kajian Islam. Yang terjadi di antara ikhwan kita kan sebaliknya terkadang. Sama fulan itu benci atau diomongin, Masya Allah. Yang diomongin bukan kebaikan, kejelekan. Saya gak senang sama ikhwan itu, Masya Allah. Diomongin terus. Ini bukan salaf yang seperti ini. Salaf tapi berdosa, salaf yang seperti ini. Bukan salafis sejati. Salafis sejati dia sayang terhadap ikhwan. Tutur katanya baik terhadap mereka. Selalu menggunakan kata-kata yang mulia. Selalu memberikan doa dan pujian. Lisannya basah dengan memberikan doa berkah. Barakallahu fik, barakallahu lak, Allah yubarik fik. Selalu mendoakan berkah. Kalau seandainya dia dibantu, jazakallah khair, Allah yujazik, dan seterusnya. Dengan doa, lisannya basah untuk mendoakan ikhwannya, untuk mendoakan teman-temannya. Ini salafis sejati. Tidak kasar lisannya, tidak keji lisannya, dan tidak bengis terhadap sesama manusia. Bukan hanya sama ikhwannya, terhadap sama orang-orang yang lain, hatta mungkin di luar manhaj, dia pun baik ucapannya, baik kata-katanya, tidak kasar dan tidak kotor. Kadang-kadang aku salafi tapi kotor kata-katanya. Kalau bicara tidak jauh dari binatang kata-katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan ketika ada kesalahan terhadap ikhwannya, kasar kata-katanya, dihina, bahkan mungkin ditahdzir, baru kesalahan sedikit. Itu baru ikhwan, belum lagi ustadznya. Ketika ada ustadznya tersalah, kata-katanya dahsyat itu. Nah, ini tidak benar, bukan salafis seperti itu. Ruhama'u bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang di antara mereka. Kalau terjadi kesalahan ada nasihat. Bukan malah dijauhi, kemudian dihina. Kemudian tarahum ruk'an sujada, salat. Salafis sejati itu menghidupkan salat. Bukan hanya salat wajib. Salat-salat sunnah, qiyamul lail dia hidupkan. Apa yang dia cari? Yabtaghuna fadlan minallah. Tidak ada yang mereka cari kecuali hanya keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Seorang salafis sejati itu adalah ikhlas. Apa yang dia lakukan untuk dirinya pribadi, untuk sesamanya, apalagi juga untuk Allah, tidak ada yang mereka cari kecuali fadlan minallah. Ya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda yang nampak pada wajah mereka adalah bekas sujud. Bekas sujud ini bukan ini ya, yang hitam. Meskipun ini tidak bisa dihindari saat kita sujud terus berbekas di sini. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan jidat hitam yang ada di sini, bukan. Yang dimaksud apa? Bagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas? Yang dimaksud dengan simahum fi wujuhim min athari sujud ay tawadhu'. Apa tawadhu'? Rendah hati. Dan ini salafi. Tadi sudah saya sebutkan, para ulama yang telah mendapatkan predikat salafi ini, mereka tawadhu', rendah hati. Salafi itu rendah hati, tawadhu'. Tidak membusungkan dada, sombong atau besar kepala. La, tawadhu. Hatta terhadap ahli bid'ah sekalipun. Ya. Naam, kita membantah hujah-hujah mereka, mematahkan hujah mereka, tapi tidak dengan menyombongkan diri di hadapan mereka. Tidak. Ya, tidak menyombongkan diri. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, mereka mematahkan hujah-hujah ahli bid'ah. Al-Imam Abu Hanifah ini paling intens untuk berdebat dengan ahlul kalam, Imam Abu Hanifah, dan patah semua hujah-hujah ahlul kalam itu dengan Imam Abu Hanifah. Akan tapi beliau tidak menyombongkan dirinya, ya, tidak menyombongkan dirinya, mematahkan hujah bukan dengan kesombongan, tapi dengan tawadhu. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Antum salat, bekasnya adalah
apakah antum tawadhu di hadapan manusia atau tidak? Kalau antum sholat, rajin sholat, tapi tidak ada tawadhu, berarti sholat antum belum memberikan manfaat. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bekas sholat mereka itu asarnya adalah tawadhu. Asar itu bekas. Bahwasanya dia itu sholat. Karena Allah menyatakan demikian, simahum fi wujuhim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Kaum salafi ini ada perumpamannya di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, juga ada di Injil. Gambarannya ada di Injil. Nah, kemudian di mata mereka itu kazar'i akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala syuqi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti pohon. Seperti pohon yang ditanam oleh petani, lalu pohon ini besar menjulang tinggi dan nampak, terlihat, fastawa 'ala suqih. Yu'jibu zurra, ketika nampak itu menakjubkan orang yang melihat. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Orang-orang yang melihat itu menakjubkan, orang-orang kafir itu benci. Jadi jangan bersedih kalau dibenci oleh orang-orang yang menyelisihi salaf. Jangan bersedih karena memang ini sunnatullah. Ketika kita menegakkan sunnah, ketika kita menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya Islam, maka dia akan dibenci oleh orang-orang kafir dan juga mungkin orang-orang yang menyelisihi sunnah dari kalangan ahli bid'ah, dibenci itu. Dibenci. Dan tidak ada yang senang. Tapi celakanya mereka di antara mereka itu, para ahli bid'ah saja, mereka berkasih sayang dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah, dianggap ini perbedaan biasa. Tapi kalau dengan Salafi, bencinya luar biasa. Ya, nggak mau mereka mengambil istilah atau bahkan mengambil ilmu darinya, nggak mau. Tapi dengan Khawarij dia masih mempertimbangkan ilmu-ilmu dari Khawarij, dia masih mempertimbangkan dari ilmu-ilmu Mu'tazilah, dia masih mempertimbangkan dari ilmu-ilmu Sufiyah atau golongan-golongan yang lain. Tapi ketika orang Salafi atau duat salaf atau mungkin ulama salaf yang menyampaikan, mereka tutup telinga, nggak mau ngambil sama sekali. Ajib. Liyaghidha bihumul kuffar, itu salafi sejati. Jadi ketika dibenci, ya jangan bersedih. Berarti ini proses untuk menjadi seorang salafi. Ya. Itu sunnatullah. Antum dibenci ketika antum masuk manhaj ini dibenci, itu sunnatullah. Dan jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Karena apa? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati maghfiratan wa ajran 'azima. Naam. Ya. Ini beberapa ayat yang berkaitan dengan untuk menjadi seorang salafi sejati. Sebenarnya ada kaidah-kaidahnya. Namun waktu jua yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya. Dan saya jelaskan secara global tadi, mudah-mudahan sudah menjadi pengantar agar kita bisa menjadi seorang salafi yang sejati. Salafi sejati itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang menerapkan atau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Perkataan mereka tidak lepas dari dalil. Setiap yang ia ucapkan ada dalil. Minimal mengikuti aqwal ulama, perkataan ulama. Ya, perkataan ulama. Nah, kajian kita pada malam ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.